Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai hari Minggu kita pada hari ini, baiklah kita saat teduh sejenak, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 4. Oh
Kebutuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 686 ayat 2 dan ayat 3. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntutlah kami untuk taat dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama,
saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dengan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon ampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 25 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada imanmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat mengalirkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Pandanglah hari ini, hari yang
Kita bernyanyi dari Bukwende nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat HKBP Cikarang, puji Tuhan. Saat ini adalah masa new normal dan kita akan kembali beribadah di gereja ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah jawaban dari doa kita dan yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Saat ini kita akan menyaksikan simulasi ibadah new normal yang akan kita laksanakan di gereja. Mari kita mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati.
Oras madihita saluhutna amanami inanami ruas ni huriata HKBP Cikarangon. Naing patu pautama permingguan di huriata mamuka siang tanggal 5 Juli 2020 minggu naneng ro. Alani tuhamu amanami inanami sudi ruas ni huriata parmingguani patu pauta mengikuti protokol nasian pemerintah dohot nasian iduk ni huriata na menjaga keselamatan dohot kesehatan dihita salutna. Nungah para dihami sian parhalado protokol di tonga-tonga ni huriata ikon ulahonota parjulu disi ro ruas ni huria hobartu na mengikuti kebaktian siganuk minggu ikut jolo antri dohita di julu ni gerejaon. Sekaligus disima diukur suhu daging dung sidungi marbasu mahita tu wastafel dung sidungi asuk mahita tu pintu di gereja dipandu situa adorang suatu gereja nunga di parade di si kantongan persembahan manang peti persembahan jalo mata pamasuk tu si persembahata dungi diantar situa lingkungan mahita tu hutulat tabi ganup minggu pagi jam 7 minggu jam 10 dohot minggu jam 7 ta isima di lantai sada 2 week di lantai 2 sada week songanima minggu pagi, minggu siang, dohot minggu sore. Nah paduahon upangi dohami hobartu protokol di tonga-tonga ni huriata anjuran sian pemerintah akaruas ni huria naung marumur ono 10 tahun tu gijang dohot na hurang sehat pamatangna hurang hipas pamatangna upangi dohami dumenggan manasi dadi tongan di bagasna patupa parmingguon laustong depe di patupa kebaktian streaming di jabu holan jam 10 ima deba protokol dungi namangihut ala nungahu patupa hami songon simulasi tentu mula hurang jelas depe tasukun ma ganup situa di lingkungan tabi asa merhite new normal main sai songon na diatur dohita dang boy be silomo-lomo mamilit hudulan di gereja dang boy be silomo-lomo masuk songon minggu na somal tapatupa na salilingon sadok di patupa pi demi keselamatan dohot kesehatan nihita sudido ima pengantar tenain pukau parmingguon tanggal 5 Juli sahat minggu-minggu na berikut. Mauliate madihita saluhutna Horas Butima. Mahal
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah pencipta kami. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus yang rela mati di Golgota oleh karena kami, sehingga kami Tuhan beroleh kasih karunia-Mu. Dan Engkaulah ya Bapa yang selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang menolong kami dalam setiap perjalanan hidup kami, yang selalu memelihara kami Tuhan dalam setiap tantangan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, sekalipun kami menghadapi begitu banyak tantangan kehidupan, tapi kami yakin Allah yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Allah yang perkasa, yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, lebih kurang 3 bulan masa corona ini, dan juga Tuhan lebih daripada 3 bulan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Bapa, kami Engkau berikan kesehatan. Engkau saat ini juga Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan, betapa luar biasanya cinta kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Hari ini Tuhan, kami mengadakan ibadah secara online Saresot HKBP Lipo Cikarang. Tuhan Yesus, Engkau ya Bapa yang selalu menyertai keluarga lepas keluarga yang ada di resort ini, HKBP Lipo Cikarang, dan juga Tuhan HKBP Delta Mas, HKBP Cikarang Kota, Pos Pelayanan Karang Bahagia. Karena kami yakin dalam setiap keluarga yang Tuhan bentuk, keluarga adalah gambaran gereja. Keluarga adalah di mana datang untuk menyembah Allah, dan di dalam setiap keluarga nyata dan mulialah kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap keluarga pasti menghadapi tantangan kehidupan, baik dari perekonomian, baik juga Tuhan dari setiap sosial masyarakat mereka. Sehingga Tuhan, terkadang tantangan perekonomian, hubungan suami istri, hubungan ayah, hubungan ibu dengan anak-anaknya membuat mereka Tuhan menjadi orang yang lemah imannya. Tetapi dengan iman kepercayaan kami, dengan kami berulang-ulang Engkau ingatkan dengan firman Tuhan, kami semakin kuat, kami semakin kokoh di dalam iman kami, sehingga setiap keluarga mampu memperbaharui diri mereka, mampu Tuhan untuk selalu hidup beriman di dalam Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dalam setiap keluarga. Karena itu ya Bapa, sekalipun COVID-19 ini Tuhan melanda perekonomian keluarga lepas keluarga, tetapi ya Bapa, Engkau yang selalu mengetuk pintu hati gereja-Mu, supaya kami juga Tuhan memikirkan apa yang terbaik untuk umat-umat kami. Karena kami yakin firman-Mu yang mengatakan bahwa Allah yang telah mencukupkan kebutuhan perekonomian mereka.
Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan, buat negara kami ini, mulai daripada pemerintah kami tertinggi sampai kepada pemerintah kami terendah. Bapa Surgawi, Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga Tuhan mereka mampu mempunyai ide-ide yang baru di masa new normal life ini, supaya Tuhan kami bisa semakin sehat, menjaga kesehatan kami, sehingga kami nantinya ya Bapa bisa hidup normal seperti biasa, beribadah seperti biasa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik. Kami berdoa juga buat pemimpin gereja-gerejamu, mulai daripada tingkat Eporus, Sekjen, Kadep, demikian juga Tuhan para pareses, pendeta resort, demikian juga kami para pendeta-pendeta, Bible Pro, dan juga Tuhan para pamulan Nagoptiki. Tuhan, Engkau sertai kami, supaya Tuhan kami tetap memberikan semangat kepada jemaat kami, karena kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang baik buat gerejamu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Kami berdoa Tuhan, buat negara kami ini, khususnya tim kesehatan sebagai garda terdepan di dalam menghadapi virus corona ini. Bapa Surgawi, Engkau yang selalu menyertai mereka. Kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai mereka ya Bapa, sehingga Tuhan ketika mereka menangani para pasien-pasien khususnya yang terkena virus corona, mereka Engkau mampukan, mereka Engkau berikan kesehatan, sehingga semangat kesehatan dari para tim medis garda terdepan mampu memberikan kesehatan buat para pasien. Tuhan Yesus, kami tahu dari segi kemanusiaan kami, ketika kami melihat di media massa dan elektronik, semakin hari semakin bertambah banyak orang yang kena sakit virus corona. Tuhan, kami mau gereja-Mu sebagai yang terdepan memberikan contoh kepada setiap umat, supaya kami Tuhan menjaga kesehatan kami sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh negara kami. Sehingga Tuhan ketika pada hari Minggu ini gereja resort akan mengadakan kebaktian, yaitu parhalado di tengah-tengah gereja ini, Engkau yang selalu menyertai mereka sebagai contoh nantinya Tuhan untuk kami para pagaran. Demikian juga Tuhan Yesus rencana ibadah di resort kami ini Tuhan, dan juga pagaran tanggal 5 Juli akan melaksanakan ibadah di gereja-Mu ini. Dan sekalipun ibadah kami Tuhan, kami buat per gelombang, kami buat Tuhan per wilayah, Tuhan Yesus, jangan itu membuat semangat kami surut untuk datang ke bait Allah, tetapi kami lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan, karena kami yakin ya Bapa, Engkau akan melumpuhkan virus corona dari dunia ini, terutama dari negara kami. Tuhan Yesus, mari ya Bapa, ketika kami mulai resort kami ini hari Minggu, dan juga kami mulai ibadah tanggal 5 Juli, kami Tuhan menjadi orang yang patuh terhadap instruksi daripada pimpinan jemaat kami, dan juga ketika setiap kuria membentuk tim gugus COVID, mereka menjadi patuh, sehingga Tuhan kami menjadi contoh, supaya kami Tuhan juga ikut serta membantu negara kami ini Tuhan untuk mencegah virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dunia pendidikan saat ini, ketika orang tua Tuhan gundah gulana, ketika mereka harus memikirkan yaitu keadaan pendidikan anak-anak mereka, yang pada saat ini Tuhan mereka harus mengikuti pendidikan online di rumah. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua, supaya mereka Tuhan lebih lagi mendidik anak-anaknya. Karena kami yakin ya Bapa, di dalam kitab Ulangan yang mengatakan pendidikan itu awal mulanya berasal daripada keluarga. Biarlah ya Tuhan, dari setiap perjalanan hidup kami, perekonomian negara kami ini Engkau pulihkan, dan juga sosial politik di negara kami ini Tuhan,
semakin membaik, sehingga dengan demikian keadaan hidup kami juga membaik. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 159 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati perasaan saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Oras madihita saluhut nahurian itu hata minggu hari sedarion marsaringar hatani di bata dihita di resort on napa dua halihon kita membaca firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, nasihat Rasul Paulus secara khusus kepada jemaat Kolose dari zamannya Rasul Paulus sampai dengan saat ini masih ada hal-hal negatif. Dari zaman Rasul Paulus sudah diingatkan, tapi masih banyak manusia korban akan hal-hal negatif di tengah-tengah keluarga. Pada minggu hari ini kita diingatkan firman Tuhan ada 4 hal secara khusus di tengah-tengah keluarga. Yang pertama adalah bagaimana suami istri dan anak-anak melakukan tugas kewajibannya di tengah-tengah keluarga. Yang pertama tadi ayat yang ke-18 mengatakan, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Perkataan tunduk di sini bukan berarti oleh karena suami kepala, oleh karena suami otoriter, oleh karena suami pemimpin, maka dilakukan dengan tunduk seolah-olah dengan ketakutan, dengan paksaan. Bukan itu yang dimaksud dengan arti tunduk di sini. Taat dan tunduk bukan karena merasa rendah,
Taat dan tunduk bukan karena melakukan pekerjaan itu secara paksaan. Tetapi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Jadi kalau istri tunduk terhadap suami seharusnya tidak paksaan dan tidak dipaksa. Tapi dia tunduk melakukan oleh karena keharusan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu berarti taat dan tunduk melalui kesadaran untuk melakukan di tengah-tengah keluarga. Taat dan tunduk melakukannya dalam kerendahan hati, bukan paksaan, tetapi dalam kesadaran. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, itulah secara khusus tugas tanggung jawab istri. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap mereka. Kepada suami-suami diingatkan ada dua pekerjaan. Pertama, mengasihi. Yang kedua, jangan berlaku kasar. Kalau dikatakan mengasihi berarti ada di sana mampu dan bersedia berkorban, mampu menerima keberadaan istri. Tidak berlaku kasar melalui kata dan melalui perbuatan sehingga mendatangkan sakit penyakit kepada si istri. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mengingat pada waktu menerima pemberkatan di gereja, sebenarnya kalau itu tetap bekerja dalam kehidupan suami istri, pada prinsipnya tidak ada masalah. Yang kita katakan tadi, sejak zaman Rasul Paulus sudah ada hal-hal negatif di tengah-tengah keluarga. Itu juga lah sampai sekarang masih ada lagi hal-hal yang negatif untuk menguasai suami istri sehingga keluarga tidak berbahagia. Kenapa itu mesti terjadi? Mungkin sudah lalai akan tugas tanggung jawab suami, lalai akan tugas tanggung jawab si istri, sehingga terjadi sakit penyakit sekarang ini, mencari keindahan, kenyamanan secara pribadi yang disebut dengan perselingkuhan. Lalu yang ketiga ditekankan terhadap si anak. Hai bapak, hai anak-anak, turutilah orang tuamu dalam segala hal. Anak menuruti kehendak orang tua dalam segala hal. Di sini menekankan ada dua. Pertama, kalau misalnya kebutuhan si anak terus-menerus dipenuhi oleh orang tua, lalu si anak bangga dan bergembira, itu mungkin baik, tapi belum 100% itu baik. Lalu apa yang dibuat oleh si anak terhadap orang tua, katakanlah misalnya tidak menyenangkan orang tua, di sana terjadi kekurang harmonisan. Salah satu contoh konkret kita buat, bila si anak tiba saatnya menerima rapor dari sekolahnya, lalu begitu sampai di rumah, orang tua menerima rapor ini, ternyata ada satu mata pelajaran yang nilainya dikatakan merah. Mungkin kedua orang tua tertuju kepada nilai yang merah, sehingga keluar kata-kata yang tidak menyenangkan bagi si anak. Tetapi dari pelajaran-pelajaran yang lain, ada nilai 80, 90, 80, 90, itu tidak dilihat oleh orang tua. Kenapa? Itu mungkin masih ada tapi tinggal sedikit. Alangkah baiknya nilai-nilai yang bagus itu diberi semangat agar dia gembira. Demikian juga si anak melakukan segala kehendak, segala yang diperintahkan oleh orang tua. Anak juga penting mengerti, lebih berhargakah pemberian daripada yang memberi,
Orang tua atau kedua orang tua memberikan kebutuhan si anak. Anak juga penting mengerti, jauh lebih berharga anak itu daripada pemberian itu. Jauh lebih berharga orang tua daripada pemberian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang diberikan oleh orang tua itu adalah pemberian. Tetapi orang tua dengan anak maunya jangan terjadi sakit hati dan menyakiti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, membangun keluarga agar tetap bahagia. Bohado pajongjokon rumah tangga nomor 2. Rumah tangga nomor 2, rumah tangga berbahagia, sebenarnya secara teori tidak sulit. Kalau suami melakukan tanggung jawabnya, kalau istri melakukan tanggung jawabnya, kalau si anak melakukan tanggung jawabnya, pada prinsipnya keluarga telah berbahagia atau keluarga nomor 2. Keluarga kerja keras membangun, yang artinya kalau kita mengambil contoh keluarga yang telah berumah tangga sudah dari 1 sampai 10 tahun, bagaimana mereka mengedepankan di dalam hati pikir tentang perjanjiannya. Mungkin sedikit akan menghadapi masalah, tetapi tetap bisa bekerja dan membuahkan pekerjaan untuk membangun keluarga. Suami yang mengasihi istrinya jangan berlaku kasar. Itu pun secara teori. Semua rumah tangga, semua keluarga menginginkan bagaimana supaya rumah tangga bahagia, rumah tangga nomor 2. Tidak akan mungkin orang lain atau rumah tangga sebelah memberikan kebahagiaan kepada rumah tangga kita. Tidak akan mungkin harta benda dunia ini memberikan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Oleh sebab itu, pada minggu ini kita diingatkan kembali untuk membangun di setiap rumah tangga kita agar kebahagiaan, agar rumah tangga tetap dapat kita katakan mertua. Tetapi menganggap sepele akan tugas masing-masing dapat mengakibatkan keluarga yang gersang. Menganggap sepele akan tugas masing-masing dapat menjadikan keluarga semakin berantakan. Hati-hati terhadap goncangan dunia. Hati-hati terhadap bisik-bisikan dunia yang senantiasa setiap saat mau merongrong, menciderai bagaimana supaya damai Kristus tidak ada di tengah-tengah rumah tangga orang Kristen. Terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita memulai kebaktian di gereja. Dengan adanya new normal, kita diajak untuk patuh, kita diajak untuk disiplin, yang artinya mendisiplinkan diri, termasuk ikut menjaga keselamatan, menjaga kebersihan dirinya dan orang lain. Bila dirinya bersih, dirinya sehat, dirinya selamat, dimungkinkan bagi orang juga dapat bersuka cita. Keluarga-keluarga yang haus akan firman Tuhan, merekalah yang disebut keluarga yang bijaksana. Keluarga yang bijaksana dapat melihat goncangan, ancaman, bahkan apa-apa saja yang mendatangkan kekurang harmonisan di tengah-tengah keluarga. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 mengatakan, naubigi hataki jaladiulahon sipatuduson mei tujolma nama roha. Manusia yang bijaksana mengerti dan melihat goncangan-goncangan untuk menjatuhkan keluarga, tetapi karena bijaksana dia selalu mempertahankan bagaimana supaya keluarga, yakni suami, istri, dan seisi rumah
dapat masing-masing mempertahankan keluarga bahagia. Seimbangkan pemakaian waktu pada saat sekarang ini. Baca kecenderungan dunia ini. Baca kecenderungan teknologi zaman sekarang. Yang jelas, zaman pasti berubah. Kecenderungan dunia juga pasti berubah. Tetapi firman Tuhan itu akan kekal. Orang yang membaca firman Tuhan dikuatkan oleh Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Seberapa hauskah kita mau bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya? Dalam 12 jam atau 24 jam satu hari, berapa menitkah kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman-Nya? Di tengah-tengah budaya kita, secara khusus bangsa Batak, sudah lama ini lagu anak kokido hamorao jauh. Zaman sekarang mungkin satu keluarga makan dalam satu meja. Sebelum makan dan selesai makan, kurang berkomunikasi, kurang berbagi pengalaman, tapi asik dengan handphone, asik dengan berita-berita, seolah-olah keluarga dikuasai oleh roh-roh zaman. Tidak mungkin lagi bertahan kebahagiaan, tidak mungkin lagi ditemukan rumah tangga na mertua. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, inilah persiapan kita untuk menerima new normal, kebudayaan, kehidupan lain daripada yang lain. Apakah kita mau disiplin? Apakah kita mau bekerja sesuai dengan tuntutan zaman sekarang? Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunia ini selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu, tumbuh kembangkan hati pikiran melalui suami, istri, dan anak-anak di tengah-tengah keluarga akan firman Tuhan. Maka keluarga dapat dikatakan berbahagia. Ima diguari rumah tangga na mertua. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan sebagai jaminan akan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Ingatkan kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak akan tugas-tugasnya. Dengan melakukan tugas pekerjaan, setiap orang dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman. Bapa dalam sorga, kami telah melakukan kebaktian yang dilayani oleh Full Timer Resort di tengah-tengah gereja Cikarang, gereja Cikarang Kota, gereja Delta Mas, dan gereja Pos Pelayanan Karang Bahagia. Tuhan pasti tahu setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu di resort ini. Kuasai hati pikiran mereka Tuhan untuk senantiasa memberikan hati pikiran mendengarkan firman-Mu sebagai jaminan bahwa mereka juga dapat menerima keluarga-keluarga yang berbahagia. Bapa dalam Yesus Kristus, secara khusus di tengah-tengah gereja HKBP Cikarang, pada hari ini telah dilakukan pelantikan fungsionaris Parhalado dan Pembangunan masa periode tahun 2020 sampai 2024. Bapa dalam sorga, ajar dan mampukan periode yang baru ini melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsinya, agar gereja-Mu semakin tumbuh, berkembang, dan berbuah. Bertambah orang-orang percaya, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada minggu hari ini kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang di dalam sakit secara tubuh, sakit secara jiwa mungkin, oleh karena penantian sakit penyakit
virus corona yang belum dapat berakhir. Bapa dalam sorga, melalui firman-Mu mereka dikuatkan untuk senantiasa tetap berpengharapan bahwa Tuhan memberikan kedamaian, memberikan kesehatan. Kami teringat juga akan keluarga yang kehilangan sanak keluarga oleh karena kematian, perpisahan oleh karena kematian. Hibur mereka Tuhan, jangan biarkan mereka berkurang akan harapan, karena Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali. Demikian juga jemaat-Mu di resort ini yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang menambahkan umur kepada mereka. Demikian juga Tuhan tambahkan kebijakan kedamaian agar mereka dapat melakukan pekerjaannya di tengah-tengah keluarga. Secara bersama-sama di resort ini kami mendoakan, tolong Tuhan kiranya segera virus corona berakhir, agar jemaat-Mu setiap gereja bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu sebagaimana sedia kala kami lakukan kebaktian di gereja ini. Terima dan sempurnakanlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 160 ayat 1 dan ayat 2 sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang bekerja dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, kiranya setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih dan saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita.
Kiranya kita akan dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Dari kami Parhalado Full Timer Resort Cikarang menyampaikan Horas Madihi Tasaluhutna, salam sehati.